Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya Pak ya. Ubur-ubur ikan lele, amulang sekali. Yang menjawab salam kedua ini saya doakan seluruh hutang piutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bukit Tilam nampak anak menangkap udang. Didengar dari jawaban salam memang banyak jemaah yang berhutang. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak aman? Baju rayu banyak bu? Kue rayu? Minta sama lagi masing-masing. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat sunnah tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh protokol, tema yang akan kita bahas adalah tentang hikmah dermawan. Kalau ada Pak Dermawan, mohon maaf. Bukan berarti pembahasan kita tentang Pak Dermawan, tapi hikmah dermawan. Dermawan itu kalau kita tengok secara bahasa, orang dermawan berarti orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, orang yang suka membantu, orang yang suka bersedekah. Itulah yang sering kita artikan makna daripada dermawan. Namun kalau kita tengok secara syariat, dalam agama kita yang disebut dermawan itu apa? Maka para ulama mendefinisikan yang dikatakan dermawan itu adalah bazlul mali, menggunakan harta mimma a'taqallah, yang telah Allah berikan kepada engkau fil umuril mahmudah, dalam urusan yang baik-baik. Berarti kalau ada orang suka memberi, suka berbagi, tapi bukan untuk yang baik-baik, maka tidak termasuk orang dermawan. Misalnya suka membagi chip untuk berjudi, suka membagi modal untuk pasang nomor, itu bukan orang dermawan. Sebab yang dikatakan dermawan itu bazlul mali, menggunakan harta bima a'taqallah, yang telah Allah berikan kepada engkau bil umuril mahmudah, dalam perkara yang baik-baik, bila iwadin wala muqabilin, tanpa mengharapkan ganti dan tanpa pula mengharapkan imbalan. Kalau ada orang suka memberi, suka berbagi, tapi mengharapkan imbalan, itu namanya bukan dermawan, tapi namanya caleg namanya. Jadi yang dermawan itu memberikan sebahagian harta yang Allah berikan kepada dia dalam perkara yang baik-baik, tanpa mengharapkan ganti, tanpa mengharapkan imbalan. Kalau mengharapkan ganti, mengharapkan imbalan, mengharapkan suara, namanya apa? Caleg. Tapi yang dermawan itu semata-mata karena Allah. Lalu apa hikmah daripada orang dermawan itu? Yang pertama, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Betul tak, Bu? Ibu suka suami yang dermawan atau suami yang sempili? Yang mana, Bu? Dermawan atau sempili? Menantu yang dermawan atau menantu yang kiki? Dermawan. Ada menantu yang surang, calon tampangnya keren, gagah, kayu rayu, cuma bahil. Kiki yang satu tampangnya hitam kale, bantuk tak jale, tapi dermawan. Ibu pilih yang mana? Itu payah. Artinya orang yang dermawan
dicintai Allah, dicintai manusia, yang menyebabkan dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surganya Allah. Kata hadis Nabi, as-sahih qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, ba'idun anin nar, jauh dari nerakanya Allah. Kalau adalah di komplek ini orang dermawan, kira-kira banyak tak orang yang senang dengan dia? Misalnya ada tempat ngopi di sini, ada tempat ngopi sih Pak? Tak ada tempat. Gue kode tempat ngopi di sini. Kalau ada tempat ngopi, tak datang saja orang yang dermawan yang biasa hadir bersama kita, pasti banyak yang merasa kehilangan. Bertanya-tanya orang mana sih ini? Kok tak nampak ya? Tapi kalau yang sempili tak datang, bersyukur orang. Untunglah tak datang. Begitulah orang yang dermawan. Ternyata cintanya manusia kepada orang yang dermawan bukan hanya makhluk Allah yang sayang kepada dia. Allah pun cinta kepada orang yang dermawan. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, al-jahilus sahih, orang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal abidil jahil, dari ahli ibadah, ahli sujud tapi sampilik. Sampilik itu bahasa Korea, bahasa Jepangnya kiki, bahasa Jermannya sampilik kalian. Ibu orang Jerman atau orang Korea? Jerman ya. Orang Korea. Korea itu bahasa Arab, bahasa awaknya kampung. Korea. Jadi orang yang dermawan itu dicintai Allah, dicintai oleh manusia. Dan orang yang dermawan itu sekalipun dia bodoh, ternyata lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah tapi pahil. Sebab salah satu kriteria orang yang dicintai Allah itu pasti ada di dalam dirinya sifat dermawan. Coba kita tengok 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada satu pun di antara para Nabi dan Rasul itu yang dikenal dengan sifat bahilnya. 114.000 orang sahabat-sahabat Nabi tercatat dalam sejarah ahli hadis. Tidak pernah kita jumpai ada sahabat yang bahil, yang kikir. Semua mereka pasti memiliki sifat yang bernama dermawan. Sebab wa ma jubilal wali illa bisahab. Tidaklah tanda orang yang dicintai Allah itu melainkan pasti ada dalam dirinya sifat dermawan. Jadi kalau ada kita ke masjid rajin, sholat berjamaah rutin, baca Quran 1 juz setiap hari, tapi giliran berimpak bersedekah membantu orang datang gigitnya. Ingat pesan baginda Nabi, wa ma jubilal wali illa bisahab. Engkau bukanlah orang yang dicintai Allah. Sebab orang yang dicintai Allah itu pasti dalam dirinya ada sifat dermawan. Masalah dermawan dan bahil ini bukan masalah kaya miskin ini, Pak. Ini sifat yang tertanam di dalam hati. Banyak orang kaya bahil, banyak pula orang miskin tapi dermawan. Ada ibu-ibu, dia jualan sayur di pasar tuh. Pasarnya bukan pula pasar-pasar elit, pasar tradisional. Kalau hujan tadi melocah-locah di pasar itu. Tapi kalau tidak melocah, tahu itu locah, becek. Ketika datang pembeli kepada dia, Bu, berapa sayur di satu ikat? Kata pembeli, 3.000 seikat. 2 ikat 5.000. Lalu pembeli ini ngasihkan duit 5.000. Ambilkan aku 5.000 mak. Dikasih oleh ibu ini berapa ikat? 3 ikat. Seharusnya kan 2
2 ikat. Ditanya oleh pembeli ini, kan 3.000 satu mak, kenapa dikasih 3? Apa jawab mak penjual sayur ini? Yang 1 ikat ini sedekah mak. Coba bayangkan, padahal bukan orang kaya. Kalau orang kaya tak mungkin dia hujan-hujan berbecek-becek, berpanas-panas di tengah panas-panas di pasar itu, Pak. Tapi karena dalam dirinya ada sifat dermawan, Allah mudahkan dia dalam memberi. Tapi ada juga orang kaya, ini faktanya, sawitnya banyak, pintu rukonya pun banyak, dibawanya lah orang membersihkan sawit, naik truk 10 orang anggota dibawanya, Pak. Untuk buat, kalau bahasa kampungnya itu membuat piring-piring gitu, membersihkan di sekeliling batang sawit tadi. Dibawanya anggota untuk membersihkan kebun dia itu 10 orang. Lalu singgahlah di dompet menjual sate. Dibelinya 10 bungkus. Tahu Bapak Ibu berapa dibelinya sebungkus? 2 katupe indah pakai lauk. Barang itu Pak. 2.000 sebungkus itu Pak. Berarti 10 bungkus yang dibelikan berapa modal keluar? 20.000. 20.000 untuk 10 pekerja. Duitnya banyak, kebun sawitnya luas, pintu rukonya banyak, harta bendanya melimpah ruah. Cuma dalam hati basamayang sifat sampili. Begitulah sifat pikir itu ketika sudah bersemayam di dalam diri. Maka kalau adalah di dalam diri kita itu sifat-sifat bahil, sifat-sifat kiki, sifat-sifat sampili, mulai kini campakkan itu, kubur itu. Jangan sampai sifat itu mendarah daging dalam kehidupan kita. Sebab sifat bahil ini Bapak Ibu, yang akan mendapatkan musibahnya bukan hanya si bahil, termasuk anak keturunannya pun akan mendapatkan musibah. Contoh aja lah Pak, ada di perumahan ini, bapak ibu itu terkenal dengan sepilihnya di perumahan. PT kisah mati, meninggal dunia. Lalu rumah tadi dihuni oleh anaknya. Anaknya barangkali tak di sini tinggal, dihuni oleh anaknya. Lalu ketika anaknya itu datang berkumpul bermasyarakat dengan kita tanya, kau anak siapa? Anak si anu itu. Terbayanglah oleh kita bapak dengan ibunya samping, maka pastilah anak tadi akan dianggap orang tak baik juga, orang bahil juga. Makanya kata Imam Al-Ghazali, manusia itu banyak salah, banyak manusia itu banyak sifat tidak baiknya. Tapi kalau ada satu sifat ini dalam diri manusia, maka cukuplah bagi kebanyakan manusia akan menganggap dia orang baik. Mana sifat itu? Itulah sifat dermawan. Maka wajarlah kalau caleg itu Pak, begitu mendoket-doket pilkada, suka berbagi, suka memberi. Sebab salah satu sifat yang kalau ada dalam diri seseorang, maka mayoritas manusia akan menganggap dia orang baik. Misal bapak jadi ketua RW, ketua RT di sini. Jadi kalau ada Pak RT, Pak RW mohon maaf, bukan itu maksud, umpama ada ketua RT ku mulut condo puso kutuiren. Tahu apa puso kutuiren? Tak ada bandrol Pak, dilantak aja orang sadar aja. Kemudian gaya terkesan agak onge, sombong, misal. Tapi ketua RT disebut insyaallah tak. Tapi bapak ini orangnya dermawan, maka pastilah warga ini banyak akan menyebut bapak RT kita itu orang baik. Aku kece orang, bapak itu memang mulutnya contoh pusok putui keren, tapi bapak itu baik. Kenapa baik? Suka memberi, suka berbagi.
Tapi kalau adalah dalam diri kita ini sifat yang bernama bahil alias kiki bin sampili tadi, bapak suka ke masjid, bapak suka senyum ke orang, bapak setiap rapat hadir, setiap gotong royong datang, tapi sampai hilang sifat baik itu, Pak. Asal orang bercerita, mana Pak RT? Pak RT itu orangnya udah senyum, Pak RT itu orangnya asal gotong royong selalu dah. Cuma bapak tuh sempilik misalnya, hilang segala sifat baik-baik yang tadi. Begitulah dahsyatnya sifat dermawan, dan begitulah musibah besar bagi orang yang punya sifat bahil. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan. Kata Anas bin Malik, sahabat beliau yang sudah tinggal bersama beliau di rumah beliau sejak usia 10 tahun, kata Anas, Rasulullah itu tak pernah mengatakan tidak kepada siapapun yang datang memintanya. Begitulah kedermawanan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak ibu yang kaya-kaya yang banyak duit, bagi-bagilah warga di THR yang banyak. Insyaallah akan dipandang jadi orang baik. Calon bapak tadi nanti payah lagi kan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi berkah bagi diri yang menyampaikan, bermanfaat untuk kita yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum